semuanya, kalian tahu nggak tentang diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal atau hiperglikemia secara menahun. Hiperglikemia adalah suatu keadaan di mana kadar glukosa darah puasa 126 mg per dl dan kadar glukosa darah sewaktu 200 mg per dl. Apa aja sih klasifikasi diabetes mellitus itu? Yang pertama, diabetes tipe 1. Reaksi autoimun diabetes mellitus tipe 1 timbul disebabkan adanya peradangan pada sel beta atau insulitis. Pada diabetes mellitus tipe 1 ini, terjadi kekurangan insulin absolut, peningkatan glukosa darah, dan pemecahan lemak dan protein tubuh. Yang kedua, diabetes tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 yang sebelumnya dikenal sebagai non-insulin dependent diabetes atau NIDDM. Penyebab utama diabetes tipe 2 adalah resistensi insulin, di mana sel tubuh tidak merespon insulin dengan baik. Yang ketiga, diabetes gestasional. Diabetes mellitus yang terjadi pada saat kehamilan. Penyebab diabetes mellitus tipe ini adanya riwayat diabetes mellitus dari keluarga. Gejalanya sama seperti diabetes mellitus pada umumnya, dan jika tidak ditangani secara dini, akan berisiko komplikasi pada persalinan. Yang keempat, diabetes lainnya. Diabetes mellitus yang terjadi karena sindroma penyakit genetik yang menyebabkan menurunnya fungsi sel beta, penyakit genetik yang menyebabkan menurunnya kerja insulin, penyakit pada pankreas seperti pankreatitis, trauma, neoplasma, fibrosis kistik, dan endokrinopati. Jika kalian merasa ada penyebab dan gejala seperti berikut ini, maka kalian harus waspada ya. Penyebab diabetes mellitus. Yang pertama, pankreas kurang menghasilkan insulin. Dan yang kedua, tubuh tidak peka terhadap insulin. Dan yang ketiga, tubuh tidak bisa memakai insulin dengan baik. Gejala diabetes mellitus itu ada banyak sekali yang perlu kalian ketahui dan pahami. Yang pertama adalah polipagia, banyak makan, polidipsi, banyak minum, poliuria, sering BAK, berat badan menurun, kelemahan, dan penglihatan buram. Dan yang selanjutnya, kulit terasa kering, kebas pada tangan dan kaki, luka sulit sembuh, sering muncul infeksi, dan yang terakhir, gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per dl dan gula darah puasa lebih dari 126 mg per dl. Apakah bisa ya diabetes mellitus itu menyebabkan komplikasi yang lain? Komplikasi yang dapat terjadi yang pertama yaitu gula darah yang terlalu tinggi atau hiperglikemia. Yang kedua yaitu gula darah yang terlalu rendah atau hipoglikemia. Yang ketiga yaitu gangguan pada pembuluh darah jantung, mata, ataupun ginjal. Lalu, apakah ada cara untuk mengobati diabetes mellitus ini? Yang pertama, bisa melakukan terapi nutrisi medis atau TNM, yaitu penyandang diabetes mellitus dianjurkan untuk mengonsumsi serat dari kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, dan karbohidrat tinggi serat. Yang kedua yaitu latihan fisik atau olahraga. Latihan jasmani sehari-hari dilakukan secara teratur sebanyak 3-5 kali per minggu selama 30-40 menit dengan total 150 menit per minggu. Dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah sebelum latihan fisik atau olahraga. Lalu ada terapi farmakologis, yaitu terapi insulin untuk menjaga kadar gula agar tetap normal atau mendekati normal. Terapi farmakologis ini terdiri dari obat tablet dan kapsul-kapsul. Apakah ada cara untuk mencegah diabetes mellitus? Tentunya ada cara untuk mencegah diabetes mellitus itu dengan upaya pencegahan, menjaga berat badan ideal, sering berolahraga, bisa olahraga ringan seperti jalan santai, lalu mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, serta konsumsi makanan yang rendah gula, dan yang terakhir berhenti merokok.